Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Dr. Nanda, selaku dokter yang jaga di Poliklinik pada pagi hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Clara. Ibu Clara. Ibu Clara sekarang umurnya berapa? 20 tahun. 20 tahun. Untuk kesibukan sehari-hari Ibu Clara sebagai apa? Mahasiswa dokter. Mahasiswa. Oke, nah untuk sekarang adik Clara tinggalnya di mana? Di Jalan Parikesit. Jalan Parikesit. Nah, kedatangan adik Clara ke sini, apakah ada yang bisa saya bantu atau ada yang ingin disampaikan? Mata saya tuh kayak kabur gitu penglihatannya dokter. Kabur itu dari kapan? Dari 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Untuk lokasinya di kanan atau kiri? Di kanan aja dokter. Kanan ya. 3 hari yang lalu kanan. Oke. Mungkin untuk kaburnya itu apakah ada gejala lain seperti perih seperti itu? Iya, ada sedikit perih dokter. Perih. Untuk perihnya sendiri dia hilang timbul atau terus-terusan perih? Dia terus-terusan perih. Terus-terusan perihnya. Kalau saya kasih skala 1 sampai 10, kira-kira perihnya itu ada di skala berapa? Skala 8 dokter. Skala 8. Berarti cukup mengganggu ya. Oke. Biasanya kalau ada beraktivitas tuh apakah rasanya makin perih atau bagaimana? Iya. Makin perih ya. Makin perih. Kalau perih itu apa yang misalnya dilakukan biar rasa perihnya itu mendingan? Mungkin kayak saya istirahatin mata gitu dokter. Diistirahatin ya. Iya. Nah untuk adik, apakah sudah sempat melakukan pengobatan? Belum. Belum pernah ya. Untuk alergi, apakah ada alergi terhadap obat? Enggak ada. Nggak ada ya. Nah, selain tadi, apakah ada keluhan seperti pusing mungkin atau? Enggak ada. Perih sama kabur aja dokter. Perih dan kabur saja ya. Oke. Untuk adik, apakah pertama kali mengalami keluhan seperti ini? Iya. Pertama kali. Di keluarga ada yang mengalami keluhan serupa? Enggak. Nggak ada. Adik, apakah ada riwayat penyakit bawaan? Enggak ada. Nggak ada juga ya. Untuk adik sendiri, apakah biasa minum alkohol mungkin? Enggak. Ada rokok juga enggak ya? Enggak ada. Oke. Baik, untuk itu untuk menegakkan diagnosis saya akan melakukan 3 pemeriksaan. Yang pertama yakni pemeriksaan visus untuk mengetahui ketajaman penglihatan, kemudian pemeriksaan lapang pandang untuk mengetahui seberapa luas kemampuan adik dalam melihat, dan yang terakhir adalah pemeriksaan buta warna. Nah untuk itu, apakah adik bersedia? Bersedia dokter. Ya, kalau begitu silakan menghadap ke sana berdiri, sementara saya akan melakukan reseptif dulu. Baik Ibu Clara, di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap visus mata Ibu. Nah sebelum itu kita sudah berdiri di antara jarak 6 meter antara dokter dan pasien. Nah pertama saya akan melakukan pemeriksaan visus yang mana ini untuk mengetes seberapa tajam penglihatan Ibu. Nanti di sini saya mengharapkan untuk Ibu menutup salah satu mata Ibu, namun jangan ditutup seperti ini, ditekan, cuman dicokokkan seperti ini kemudian ditutup matanya. Dan mata yang melihat itu usahakan tidak melirik kanan dan kiri dan fokus pada kartu ini saja dan jangan memincikan mata. Oke, baik. Pertama kita mulai dari mata kanan terlebih dahulu. Untuk itu silakan ditutup mata kirinya, Bu. Oke. Baik, di sini nanti ketika saya menunjukkan huruf pada kartu ini, Ibu silakan disebutkan apa yang Ibu lihat. Huruf apa, Bu? Huruf E. Ini? Nggak tahu terlihat dokter. Ini? Nggak juga dokter. Oke. Baik. Untuk pada mata kanan Ibu itu saya dapatkan visusnya di 6/60. Saya lanjutkan ke mata kiri, silakan ditutup mata kanannya. Ini huruf apa Ibu? Huruf E. Ini? Huruf C. Ini? D. N. Ini? D. Ini? E. Ini? P. Ini? D. Ini? Z. Ini? F. Ini? A. Oke. Baik, berdasarkan pemeriksaan dari visus mata Ibu di bagian mata kiri itu saya dapatkan visusnya 6/6. Baik, untuk itu saya lanjutkan pemeriksaan ke pemeriksaan lapang pandang. Baik Ibu, setelah tadi melakukan pemeriksaan visus mata, sekarang kita lanjutkan pemeriksaan ke pemeriksaan lapang pandang. Nah, pemeriksaan lapang pandang di sini bertujuan untuk mengetahui luas lapang pandang Ibu. Nah, untuk itu nanti ketika pemeriksaan silakan ketika saya instruksikan untuk menutup matanya, silakan ditutup matanya. Tetap fokus kepada saya, jangan melirik kanan kiri atas bawah ataupun memincikan mata. Baik, mungkin bisa dimulai. Sekarang silakan tutup mata kirinya terlebih dahulu. Kita akan memeriksa mata kanan. Di sini saya akan menutup mata saya juga. Baik, di sini bisa dilihat diri saya, Bu. Nanti bisa disampaikan apabila Ibu melihat dan bisa disampaikan apabila Ibu tidak melihat, ya. Pertama di
arah superior terlebih dahulu sejauh 60 derajat. Apakah terlihat, Bu? Terlihat. Apakah jari saya bergerak? Bergerak. Sekarang ke arah bawah sejauh 70 derajat. Apakah jari saya terlihat? Terlihat. Apakah jari saya bergerak? Bergerak. Oke. Kemudian sekarang ke arah lateral temporal sejauh 90 derajat. Apakah jari saya terlihat? Terlihat. Apakah bergerak? Enggak. Oke. Baik, sekarang ke arah medial, nasal medial sejauh 50 derajat. Apakah jari saya terlihat? Terlihat. Apakah bergerak? Bergerak. Apakah bergerak? Enggak bergerak. Baik, silakan diturunkan tangannya. Baik Ibu, sekarang kita lanjutkan pemeriksaan ke mata kiri. Sekarang silakan tutup mata kanannya. Saya juga akan menutup mata kiri saya. Apakah jari saya di sini terlihat? Terlihat, dokter. Baik, pertama ke arah superior terlebih dahulu sejauh 60 derajat. Apakah terlihat? Terlihat, dokter. Apakah jari saya bergerak? Enggak. Kemudian ke arah inferior sejauh 70 derajat. Apakah jari saya terlihat? Terlihat. Apakah bergerak? Bergerak. Oke. Kemudian ke arah temporal lateral. Apakah jari saya terlihat? Terlihat. Apakah bergerak? Enggak. Oke. Kemudian ke arah nasal medial sejauh 50 derajat. Apakah jari saya terlihat? Terlihat. Apakah bergerak? Bergerak. Oke. Baik. Untuk pemeriksaan visus mata, saya dapatkan tadi hasilnya di kedua mata Ibu normal. Oke. Kita lanjutkan pemeriksaan tes buta warna. Baik Ibu, setelah tadi kita melakukan pemeriksaan lapang pandang, kita akan lanjutkan pemeriksaan buta warna. Nah, di sini saya menggunakan buku ICHK Test yang mana di sini berisi gambar-gambaran dan nanti Ibu silakan menyebutkan angka atau jalur yang ditunjukkan pada buku ini. Apakah Ibu bersedia? Iya. Untuk itu, langsung saja kita mulai, nggih. Ini angka berapa, Bu? 12. Ini angka berapa? 8. Ini? 5. Ini? 29. Ini? 74. Nah. Ini? 7. Ini? 45. Ini? 16. Sekarang coba ditunjuk jalurnya, Bu. Oke. Ini angka berapa? 35. Ini? 96. Ya. Saya tunjukkan Pakai jalurnya. 2 jari itu Ya. jalurnya. Oke. Baik, berdasarkan pemeriksaan buta warna menggunakan buku ICHK Test ini, kita dapatkan bahwasanya mata Ibu normal, tidak mengalami buta warna. Baik, untuk itu karena 3 pemeriksaan tadi sudah selesai, saya akan kembali melakukan aseptik dan akan menyampaikan hasil dari pemeriksaan tadi. Iya. Baik Ibu, setelah serangkaian pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi, pertama untuk pemeriksaan visusnya, di sini saya dapatkan untuk mata kanan Ibu visusnya itu 6/60, yang mana untuk orang normal sendiri biasanya mampu melihat huruf tersebut di jarak 60 meter. Namun Ibu di sini hanya bisa melihat di jarak 6 meter. Namun untuk mata kiri Ibu itu untuk visusnya 6/6, yang mana untuk orang normal mampu melihat di jarak 6 meter, sementara Ibu juga bisa melihat di jarak 6 meter. Yang mana itu bisa normal. Kemudian untuk pemeriksaan lapang pandang, setelah saya lakukan pemeriksaan tadi, untuk luas lapang pandang Ibu sendiri itu normal. Yang mana ketika saya arahkan ke atas, bawah, kanan dan kiri, itu Ibu mampu melihat gerakannya, baik gerakan tangan saya maupun gerakan jari saya. Dan ketika tadi pemeriksaan buta warna, saya dapatkan bahwasanya mata Ibu itu normal dan tidak ada kelainan ketika melihat perbedaan warna. Mungkin dari saya itu saja. Dari Ibu apakah ada yang ingin disampaikan? Nggak ada, dokter. Oke, mungkin untuk tindakan selanjutnya saya akan buatkan resep untuk dirujuk ke dokter spesialis agar Ibu mendapatkan tindakan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Om Swastiastu, Bapak. Perkenalkan saya Dokter Clara yang bertugas pada hari ini. Bapak namanya siapa? Bapak Nanda, Nanda. Usianya? 20 tahun. 20 tahun. Oke, pekerjaan sehari-hari sebagai apa? Saya sebagai mahasiswa Oh iya, mahasiswa. Alamat tinggalnya? di Jalan Mawar. Di Jalan Mawar.
Baik, kemarin dengan keluhan apa nih? Ini dokter, mata saya agak belakangan ini kayak susah melihat itu dokter, kayak kabur gitu. Kayak kabur. Iya. Kemudian kaburnya itu di satu mata atau di dua mata? Di mata kiri aja. Mata kiri aja. Iya. Untuk yang kanan berarti nggak ada kaburnya, dok. Kemudian itu udah dari kapan? Udah sekitar seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Kaburnya itu dia netep atau dia hilang timbul gitu? Tetap sih dokter. Tetep ya. Kemudian ada keluhan lain selain kabur? Kayak pegel gitu dokter. Pegel, kayak capek. Oke, bisa diceritakan kronologinya gimana? Saya kan sebagai mahasiswa ini dokter ya, ya jadi tugas dari laptop tuh banyak, jadi saya sering laptop. Di samping itu juga saya sering main game dokter. Sering main game. Oke, dari misalnya ada rasa nyeri Nyari ya lumayan sama pegelnya. sama pegelnya. Misalnya diibaratkan dari skala 1 sampai 10, pegelnya itu ada skala berapa? Di 5 sih dokter. Skala 5. Ya. Ini mengganggu aktivitasnya nggak sebagai Iya. mahasiswa? Lumayan ya. Biasanya gejala memperingannya biasanya dalam keadaan kayak gimana? Kalau memperingan, kalau saya istirahatin sih dokter. Istirahat. Iya, cuman karena dia menetap kurang berdampak kalau istirahat. Oh enggak. Oke. Kemudian kalau ya makin memperberatnya berarti waktu ngerjain tugas Iya, gitu ya. Makin capek deh semakin pegal. Nonton tugas. Oke. Kemudian dulu pernah kayak gini? Nggak pernah. Nggak pernah. Kemudian di keluarga ada yang ngalamin kayak gini juga? Nggak ada. Nggak ada. Punya riwayat alergi? Tidak. Nggak ada. Kemudian untuk segi sosial berarti sering di depan laptop gitu ya. Betul. Mohon maaf kalau merokok gitu gimana? Nggak sih dokter. Mengonsumsi alkohol? Nggak. Nggak. Mungkin di sekitar daerah rumahnya itu kayak ada asap gitu? Asap jarang sih. Jarang asap juga ya. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks fundus dan juga tekanan bola mata. Untuk refleks fundus sendiri akan menggunakan alat yaitu ophthalmoscope dan juga saya akan tetesi cairan atau obat mata. Di sini obat matanya itu tujuannya biar pupilnya adik itu tuh mengalami dilatasi atau mengalami pembesaran. Kemudian untuk tetesan obat matanya itu akan ada rasa sedikit perih, ada rasa sedikit tidak nyaman, dan harus didiamkan selama 20 menit. Apakah adik bersedia? Bersedia dokter. Baik, untuk tekanan bola mata juga saya akan melakukan palpasi atau penekanan di daerah bola matanya adik. Apakah adik bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih. Adik bisa menunggu dulu di sana. Saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik, saya kenalkan dulu alat-alatnya. Di sini ada ophthalmoscope dan di sini ada cairan mediatricum. Di sini tujuannya cairan ini diteteskan di kedua matanya nanti. Tujuannya biar pupilnya itu bisa melebar dan juga ini untuk melihat dari refleks fundus dan juga bisa melihat dari saraf optik dan juga retinanya apakah normal atau tidak ya. Oke, di sini saya akan teteskan dulu cairannya di kedua matanya adik. Itu tunggu dulu sampai 20 menit setelah diteteskan. Kemudian nanti akan ada rasa sedikit perih, tapi mohon untuk ditahan ya. Bisa ada patas, dimulai dari mata kanan. Baik, bisa ditahan. Mata kiri, baik, bisa ditahan. Bisa ditunggu hingga 20 menit. Baik, setelah 20 menit di sini saya izin untuk memeriksa dari refleks fundusnya. Di sini untuk ruangan saya setting lebih gelap untuk memudahkan nantinya dari pupilnya itu melebar serta memudahkan melihat dari retina dan saraf optiknya. Kemudian saya izin untuk menyeting dari alatnya, di mana saya menyeting untuk lensanya itu dalam angka 0 yang sudah sesuai dengan refraksi mata saya sebagai pemeriksa. Kemudian saya izin untuk menghidupkan cahayanya. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa mata kanan yang terlebih dahulu menggunakan tangan kanan. Untuk mata kanan itu diletakkan sejajar dengan temporal.
Baik, permisi. Untuk adiknya itu bisa melihat sejauh 6 meter ya, lurus ke depan. Baik, saya mulai memeriksa dari daerah temporal 45 derajat. Memeriksa daerah pupilnya. Baik, di sini saya menemukan retina dan juga pembuluh darahnya. Baik, Dik, silakan melihat ke daerah sumber cahaya. Baik, untuk pemeriksaan di mata kanan sudah selesai. Selanjutnya saya ke pemeriksaan mata kiri. Untuk pemeriksaan mata kiri, saya menggunakan tangan kiri dan juga saya mulai dari daerah temporal 45 derajat. Adik bisa lurus ya ke depan sebesar 6 meter pandangannya. Oke, bisa lurus ke depan. Baik, di sini saya melihat retinanya, pembuluh darahnya. Baik, selanjutnya bisa melihat ke refleks cahaya, Dek. Baik, pemeriksaan di mata kiri juga sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan tekanan bola mata. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan bola mata. Karena tadi adik bilang ada rasa pegal-pegal, ada kemungkinan itu ada peningkatan tekanan bola mata ya. Namun saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Saya izin untuk menekan-nekan dari bola matanya adik. Oke, bisa menghadap ke bawah matanya. Baik, mulai dari mata kanan, saya menggunakan jari telunjuk untuk menekan-nekan dan jari-jari yang lain melakukan fiksasi. Baik, di mata kanan, selanjutnya di mata kiri. Baik, pemeriksaan sudah selesai, Adik ya. Adik bisa ke meja pemeriksaan. Saya akan bacakan interpretasi keseluruhannya dan saya akan melakukan tindakan aseptik. Baik, di sini untuk interpretasi tadi untuk refleks fundus matanya adik itu mendapatkan hasil dari fundusnya itu cemerlang, yaitu jernih, artinya adik tidak ada tanda-tanda katarak. Kemudian untuk retinanya itu dia terlihat, dia juga retinanya itu dengan kondisi yang baik, tidak adanya kelainan. Kemudian di nervus optikusnya itu terlihat batasnya tegas ya Dik ya. Nah ini menandakan bahwa untuk refleks fundus di mata kanan maupun mata kiri itu masih normal. Namun di tekanan bola mata tadi saya mendapatkan di mata kanan itu ada fluktuatif, itu artinya mata kanannya masih normal. Namun di mata kiri, mata yang ada rasa sedikit pegal, itu tekanan bola matanya itu meningkat. Ini kemungkinan karena adik sering main laptop yang lama. Saya sarankan adik untuk istirahat dulu, berhenti dulu dalam berdiam lama di laptop. Kemudian saya sarankan adik bila kondisi matanya tambah parah bisa saya rujuk ke dokter spesialis mata. Adik ada pertanyaan? Ada, dokter. Baik, terima kasih adik ya. Selamat pagi Bu. Kenalkan saya Dr. Firman. Saya kebetulan pada pagi hari ini berjaga di pada pagi hari ini. Baik, saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Clara. Ibu Clara. Dengan usia berapa? 25 tahun. 25 tahun. Untuk pekerjaannya apa sekarang ini? Ibu rumah tangga sih, Ibu rumah tangga. Untuk tempat tinggalnya di mana? di Jalan Pulau Samosir. Pulau Samosir. Untuk itu, kalau boleh tahu, Ibu kesini punya keluhan apa? Kalau mata saya tuh kayak kelihatan merah gitu dokter. Matanya merah ya. Gitu dokter. Untuk merahnya itu di area kanan apa kiri atau kedua-duanya? Oh kayak di mata kanan aja sih dokter. Mata kanan. Apakah dia nyeri? Main nyeri dokter. Lumayan. Untuk skalanya dari 1 sampai 10 berapa? 6 kayaknya. Apakah dia hilang timbul?
Dia netep sih kayak itu. Menetap ya. Itu sejak berapa lama? Udah semingguan. 1 minggu ya. Untuk itu apakah ada keluhan lain selain ini? Perih aja sih. Oh, perih ya. Baik, untuk itu sebelumnya apakah ada riwayat pengobatan sebelumnya? Belum pernah ya. Baik, untuk itu apakah pernah mengalami hal yang sama sebelumnya seperti ini? Untuk dari keluarga? Nggak pasti juga. Oke, baik. Untuk itu mungkin dari riwayat sosial, apakah ibu sering merokok atau minum alkohol? Nggak sih dokter. Apakah sering olahraga? Nggak terlalu. Baik, untuk menegakkan diagnosis, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada mata ibu untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak pada mata ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Baik. Dan selanjutnya saya akan melakukan tindakan asik terlebih dahulu. Bagi ibu, yang pertama di sini saya dengan ibu duduk dengan jarak 60 cm sekiranya segini. Yang kedua itu saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian kulit palpebra ibu. Ibu diharapkan untuk tetap menghadap ke depan. Baik, di sini dari hasil pengamatan saya, di sini tidak adanya edema, hipotermia ataupun benjolan-benjolan yang tidak diinginkan. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pengamatan pada bagian eryma palpebra. Ibu diharapkan untuk membuka dan menutup mata. Baik, di sini tidak ada keterlambatan gerak ibu dalam membuka dan menutup mata, dan untuk mata ibu itu simetris. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pengamatan pada bagian silia dan juga margo palpebra. Ibu diharapkan untuk tetap menatap ke depan. Baik. Untuk itu, di sini dalam hasil pemeriksaan saya sendiri itu terlihat teman ibu tidak ada keterlainan. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada konjungtiva palpebra ibu, yang dimana di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian kanan terlebih dahulu. Baik, sebelah kirinya. Baik, untuk itu di sini untuk konjungtiva ibu itu ada sedikit kemerahan pada bagian konjungtiva ibu. Jadi di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian sklera ibu. Ibu tetap menghadapkan ke depan. Baik, untuk sklera ibu itu sedikit ada kemerahan juga pada bagian sklera ibu, tapi itu masih tidak batas dalam kenormalan. Ada sedikit gangguan ibu. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan cahaya. Ibu diharapkan untuk tetap menghadap ke depan untuk mengetahui apakah kornea ibu memiliki kelainan. Ibu diharapkan untuk tetap ke depan. Baik, untuk sebelah kirinya lagi. Baik, di sini untuk kornea ibu itu terlihat terang ibu, tidak ada kelainan ataupun hambatan. Jadi untuk pemeriksaan selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan kornea refleks mata ibu. Di sini mungkin rada sensitif ibu, tapi ibu diharapkan untuk tetap rileks. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian kanan terlebih dahulu. Baik, sebelah kirinya. Oke, baik. Di sini untuk pemeriksaan menggunakan kapas itu ibu memiliki refleks yang cukup bagus. Dan selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan kedalaman bilik mata. Ibu diharapkan untuk tetap rileks, ibu. Baik, untuk sebelah kirinya. Baik. Untuk hasil pemeriksaannya itu normal, ibu, tidak ada kelainan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan.
Baik Ibu, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan refleks pupil, di mana saya menggunakan penlight untuk menyinari mata Ibu menggunakan dua cara, yaitu direct dan juga indirect. Yang pertama itu direct terlebih dahulu. Baik, sebelah kiri. Baik, untuk yang kedua yaitu metode indirect. Hasil pemeriksaannya Ibu itu semuanya itu normal dan tidak ada bentuknya bulat atau tidak ada sentral. Selanjutnya adalah pemeriksaan iris. Ibu diharapkan untuk tetap ke depan. Dan di sini saya lihat iris Ibu itu bentuknya bulat, tidak ada kelainan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, pemeriksaan telah selesai. Ibu diharapkan untuk kembali ke meja pemeriksaan sembari saya melakukan tindakan aseptik. Terima kasih dokter. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan tadi saya menemukan bahwa pada bagian kojuktiva dan juga sklera Ibu itu mengalami kemerahan. Jadi untuk keseluruhan yang lain itu normal. Apabila nanti memperparah atau memperburuk Ibu, nanti bisa Ibu melakukan pemeriksaan di spesialis mata. Untuk itu di sini saya harapkan Ibu untuk tetap terus mengkonsumsi pola makan yang sehat, meminum vitamin A, istirahat yang cukup. Untuk itu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada dokter. Baik, terima kasih Ibu untuk kerjasamanya. Dokter. Baik, selamat pagi Bu. Perkenalkan saya dengan Dr. Firmansyah, berdalam pada Poliklinik Heni Perjaga. Baik, saya berdalam dengan Ibu siapa? Bu Lili. Ibu Lili. Dengan usia berapa? 30 tahun. 30 tahun. Untuk itu pekerjaannya sebagai apa? Bu? Ibu rumah tangga sih. Ibu rumah tangga. Untuk tempat tinggalnya di mana? Di Sambangan. Sambangan. Kalau boleh tahu Ibu kesini mempunyai keluhan apa nih? Mau cek mata aja sih dokter. Cek mata. Kenapa mau cek mata? Karena di keluarga saya tuh, di lingkungan rumah saya tuh ada yang sakit mata, jadi kayak pengen cek mata aja. Nanti dulu pernah mengalami sakit mata atau tidak? Dulu nggak pernah sih. Oke, baik. Untuk itu dari riwayat keluarga apakah ada? Ya ada. Ada. Oke. Untuk itu apakah sudah mengalami pengobatan? Di keluarganya itu udah sih dokter. Baik, untuk itu di sini untuk menegakkan diagnosis, di sini saya akan melakukan pemeriksaan otot ekstrakuler. Jadi di sini saya akan memeriksa mata Ibu. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan aseptik dulu. Baik Ibu, tujuannya di sini untuk mengetahui kekuatan otot mata Ibu apakah normal atau tidak. Nah, selanjutnya Ibu diharapkan untuk lurus ke depan pandangannya, dan saya akan menggunakan penlight untuk mengetahui apakah simetris mata Ibu dan juga untuk mengetahui kornea mata Ibu. Jadi Ibu diharapkan untuk tetap ke depan. Baik, di sini untuk pemeriksaan menggunakan penlight itu karena Ibu normal, tidak ada hal-hal lain mencurigakan. Selanjutnya Ibu diharapkan untuk tetap rileks, dan di sini Ibu diharapkan untuk mengikuti jari saya arah kemanapun dan kepalanya tidak menoleh kiri dan kanan. Hanya saja mata yang menoleh kiri dan kanan. Baik, yang pertama Ibu dipersilakan untuk menetapkan pada jari saya dan mengikutinya. Untuk itu dari hasil pemeriksaan bahwa untuk kekuatan otot mata Ibu itu normal dan tidak ada keterlambatan gerak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian selanjutnya itu untuk mengamati apakah Ibu juling atau tidak. Ibu diharapkan untuk fokus pada jari saya. Baik. Untuk hasilnya itu normal Ibu, tidak ada keterlambatan mata kiri dan juga mata kanan. Untuk pemeriksaan telah selesai, Ibu diharapkan untuk kembali ke meja pemeriksaan dan saya akan melakukan tindakan aseptik.
Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan tadi untuk kesejajaran bola mata Ibu itu normal, tidak ada kelainan, dan juga pada bagian otot bola mata Ibu tadi itu normal dan Ibu bisa mengikuti instruksi dari saya. Dan juga pada bagian pemeriksaan konvergensi tadi Ibu tidak mengalami kejulingan. Di sini saya harapkan Ibu tetap melakukan pola makan hidup sehat, rajin berolahraga, minum vitamin A, dan juga apabila nanti memperparah Ibu diharapkan untuk rujuk ke spesialis mata. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ada. Baik, Ibu, terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih dokter. Bu. Ya, ada. Baik, sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam tindakan kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Dadah.